Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada Mampal Informatika bersama dengan Bu Anis. Pada bab kali ini kita masih sama membahas tentang algoritma dan pemrograman informatika kelas 7 pada bagian kedua. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membuat program sederhana sesuai contoh yang diberikan, memodifikasi program, dan membuat aplikasi kreatif dengan menggunakan software. Eksplorasi fungsi dasar pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar mengatur kode program sehingga membuat proyek dengan logika pemrograman berpikir dalam menentukan alur program dari aplikasi proyek yang kalian buat. Alur program proyek yang akan kita buat kali ini adalah jump game pada aplikasi Scratch. Untuk memulai alur program dengan Scratch, langkah awal silakan buka aplikasi Scratch pada komputer kalian masing-masing. Ikuti alur pembuatan program jump game pada Scratch berikut ini. Pada aplikasi program pembuatan jump game pada Scratch, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat backdrop. Backdrop digunakan untuk memilih latar belakang daripada jump game yang akan kita buat. Perhatikan pada sudut kanan bawah. Di sini kita memilih tema daripada backdrop yang akan kita buat sebagai latar belakang dari game yang akan kita buat. Setelah backdrop dipilih, maka kita membutuhkan satu sprite lagi yang akan menjadi penghalang pada jump game kali ini. Nah, di sini kami berikan contoh seekor hewan atau animals, dan kalian bebas memilih apapun sprite yang kalian inginkan sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, sprite yang kedua ini ukurannya harus lebih kecil daripada sprite yang pertama, maka size-nya kita ubah menjadi 70. Nah, setelah sprite kedua jadi, kita akan menggunakan kode kembali ke sprite yang pertama. Ke event kita berikan when click, kemudian kita berikan go to x, di mana go to x ini akan menentukan posisi daripada sprite yang pertama, yaitu hewan kucing. Kita berikan x nya min 185 dan y nya min 115. Kemudian pergi ke menu kontrol, pilih forever, kita akan menentukan langkahnya. Kemudian pergi ke menu looks, kita berikan next custom. Kemudian setelah itu kita coba jalankan. Nah, ternyata lajunya terlalu cepat. Nah, kemudian kita ke kontrol, kita berikan wait berapa second untuk menentukan lajunya. Kita berikan 0,1. Kita coba lagi. Nah, langkahnya sudah seperti yang kita inginkan. Kemudian kita ke menu event kembali. Kita berikan win space key press, dimana ketika kita akan menekan tombol spasi pada keyboard, maka sprite kucing akan melompat. Nah, di sini ketika dia melompat, kita mau ada suaranya, maka suaranya kita ubah dengan suara aslinya. Kita sound dulu. Kita pilih bebas sound yang akan kita berikan, tapi di sini kita berikan pop saja, yang lebih umum. Kemudian kembali ke kode. Start sound-nya kita ganti ke pop biar berbeda dengan suara aslinya. Kemudian masuk ke menu motion, kita berikan glide to x and y, kemudian kita ubah x nya menjadi minus 120 dan y nya kita ubah menjadi 20. Kemudian glide yang bawah, x nya kita ganti dengan min 120 dan y nya kita ganti juga dengan min 120 sama. Kita coba dengan menekan tombol spasi pada keyboard. Nah, ternyata lajunya masih melambat, belum seperti yang kita inginkan. Maka di sini glide-nya kita ubah menjadi 0,3, yang bawah juga 0,3. Kemudian kita coba lagi. Ya, ini sudah seperti yang kita inginkan. Kemudian kita pergi ke menu sprite yang kedua, yaitu yang hewan katak. Kita berikan when. Kemudian kita masuk ke menu kontrol.
kita berikan forever, kemudian masuk ke menu motion, kita berikan go to X, ini untuk mengatur posisi kataknya biar sejajar dengan hewan yang pertama, kemudian berikan klik di bawahnya. Nah, untuk posisi kataknya di mana X kita ubah menjadi 250, kemudian untuk Y kita berikan min 150, kemudian untuk glidnya X nya min 250, Y nya min 150. Nah, kita coba jalankan. Nah, ternyata sudah sejajar dengan hewan yang pertama, yaitu kucingnya. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu yang pertama, yaitu hewan yang pertama, sprite kucing. Kemudian kita berikan sebuah variabel, di mana variabel ini nanti ditentukan untuk menentukan poin. Jadi di sini kita tentukan poin. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita ambil set my variable. My variabelnya kita ubah menjadi poin. Nah, setelah itu pergi ke menu event, jangan lupa berikan when click, kemudian ke menu control berikan forever, kemudian berikan white, ke variabel kembali berikan change point. Nah, variabelnya diubah menjadi poin kembali. Nah, poinnya sudah tampil. Nah, ketika dia menekan spasi pada tombol keyboard, maka poinnya akan tambah. Kita berikan broadcast dulu. Di sini kita berikan start. Oke. Kemudian kita tambahkan when I receive. Ini kita berikan start. Pergi ke menu control, ambil forever, kemudian berikan if then. Mouse pointernya ganti ke frog atau ke sprite hewan yang kedua. Nah, kita akan berikan logika if then dulu, kemudian berikan new message. Nah, ini karena statnya sudah, sekarang kita tambahkan game over. Kalau sudah oke. Nah, kemudian ke menu control kita berikan stop all. Jadi nanti logikanya ketika hewan pertama menyentuh hewan kedua atau menyentuh kodoknya, maka nanti permainan akan selesai. Kita coba. Nah, dia akan berhenti. Nah, kita bikin broadcast message dulu. Jadi ketika nanti kataknya menyentuh kucingnya, dia akan berkata game over, permainan selesai, atau silahkan bermain kembali. Kita berikan when I receive start, pilih game over, kemudian ke sound. Nah, ini soundnya kita bikin beda, kita pilih yang meow saja, suara asli dari kucingnya. Kemudian pergi ke looks, berikan message atau pesan bahwa game over, ulangi bermain kembali. Nah, sekarang kita coba ketika kodoknya nanti bertemu dengan kucing, maka dia akan berkata game over, ulangi bermain kembali. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba untuk ke layar yang lebih besar lagi. Tekan spasi untuk melangkahi kodoknya dan menambah poin, dan ketika kodoknya menyentuh kucing maka akan ada message game over, ulangi bermain kembali. Nah, begitu mudah bukan untuk membuat jam game pada Scratch? Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Silakan praktikkan penggunaan alur program jam game pada Scratch. Semoga berhasil anak-anak. Demikian untuk pembelajaran alur program membuat jam game kali ini. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.